Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di YouTube channel saya, Gia Rahmadiana. Kali ini kita akan membahas terkait akuntansi perbankan. Di sini ada bab 7, yaitu surat kredit berdokumen dalam negeri atau yang biasa dikenal sebagai SKBDN. Mungkin kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, di sini Buge akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah mahasiswa diharapkan dapat mengenal apa itu SKBDN, ya, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. Kemudian di dalam materi ini nanti akan ada pengertian terminologi perdagangan dan akuntansi SKBDN. Ya, jadi nanti untuk pencatatan ya sampai laporan dan lain sebagainya akan dibahas pada video kali ini. Dan juga di akhir nanti akan ada kuis seperti biasa ya agar mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan kembali mengenai apa itu SKBDN dan pencatatan-pencatatan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke. Nah, di sini yang pertama. Jadi, yang perlu kita tahu bahwa jasa perdagangan yang dapat diberikan untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri adalah menerbitkan SKBDN ya, atau surat kredit berdokumen dalam negeri atau yang biasa dikenal sebagai LC ya, atau Letter of Credit. Nah, jadi prinsipnya SKBDN ini sama dengan LC ya, tapi bedanya kalau LC itu digunakan pada perdagangan luar negeri, sedangkan SKBDN itu dalam negeri. Jadi yang membedakan itu adalah wilayah pabeannya ya dan valuta asing yang digunakan. Gitu. Nah, di sini SKBDN digunakan dalam negeri ya, dengan valuta rupiah. Karena tadi ya perbedaannya dua, ya, wilayah pabeannya dan valuta asingnya. Kalau SKBDN itu dalam negeri dan rupiah karena kita ada di Indonesia, sedangkan LC itu berlaku untuk seluruh dunia ya, dan menggunakan valuta asing ya. Nah, di sini kita bisa lihat definisi dari SKBDN ya. Jadi menurut Bank Indonesia, ya peraturan Bank Indonesia nomor 5 garis miring 6 garis miring PBI garis miring 2003 tentang surat kredit berdokumen dalam negeri bahwa yang dimaksud SKBDN adalah surat kredit berdokumen dalam negeri atau lazim dikenal sebagai LC. Ya. Tapi ini LC-nya LC dalam negeri. Ya. Jadi SKBDN atau LC dalam negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon ya, atau aplikan yang mengikat bank pembuka atau issuing bank. Gitu ya. Nah, jadi SKBDN ini ada beberapa tujuannya. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini tujuan yang pertama adalah untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya atau mengakses, menerima dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima. Ya. Karena ini perdagangan ya kredit. Kemudian yang kedua adalah untuk memberi kuasa kepada bank lain ya untuk melakukan pembayaran kepada penerima ya, atau ordernya atau mengakses penerima dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima ya. Jadi yang pertama adalah untuk pembayaran, yang kedua adalah untuk memberi kuasa ya pembayaran, dan yang ketiga adalah memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima atau penyerah dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi. Gitu. Jadi yang ketiga adalah memberi kuasa nih ke bank lain. Gitu. Jadi SKBDN itu tujuannya ada tiga. Nah, dengan demikian, bank dapat dikatakan bahwa bank ini sebagai lembaga perantara.
ya, telah mengikatkan diri dalam perjanjian untuk melakukan kewajiban-kewajibannya berkaitan dengan transaksi perdagangan oleh pihak ketiga. Gitu. Jadi bank penerbit wajib membayar, mengaksep atau menerima, serta dapat memberikan kuasa kepada bank lain untuk mengaksep maupun untuk melakukan negosiasi wesel. Nah, itu adalah pengertian dari SKBDN. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada terminologi perdagangan dengan SKBDN. Ya, ini ada banyak. Kita bisa lihat di sini yang pertama adalah bank pembuka. Kita perlu tahu kalau kita belajar tentang SKBDN, siapa saja sih yang terlibat di dalamnya dan istilah-istilah yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah bank pembuka atau issuing bank. Itu. Jadi bank pembuka adalah bank yang menerbitkan. Nah, di sini Oke, kasih tanda menerbitkan SKBDN atas permintaan pemohon aplikan. Jadi misalkan Bugea pemohon, kemudian Bugea mau pengen bank itu yang menerbitkan gitu. Jadi bank pembuka issuing itu yang menerbitkan, sedangkan Bugea adalah aplikan pemohon. Gitu ya. Kemudian bank penerus ya atau advising bank. Di bank penerus itu adalah bank yang meneruskan surat kredit berdokumen dalam negeri kepada penerima atau beneficiary. Jadi ada bank pembuka, ada bank penerus. Bank pembuka adalah bank yang menerbitkan, bank penerus adalah bank yang meneruskan kepada si penerima. Gitu ya. Dia adalah pemohon, nanti orang lain adalah si penerima. Kemudian yang ketiga adalah bank tertunjuk. Nah, bank tertunjuk atau nominate bank adalah bank yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran atas tunjuk. Pembayaran atas tunjuk merupakan salah satu surat berharga ya. Ada bab sebelumnya sudah dijelaskan melakukan akseptasi wesel atau melakukan negosiasi atau negotiation gitu. Jadi bank yang ditunjuk untuk melakukan negosiasi. Pembayaran atas tunjuk itu biasanya digunakan pada saat perdagangan. Misalkan Bugia punya perusahaan, kemudian Bugia mau menagih. Karena Bugia pembayarannya menggunakan kredit, maka Bugia punya piutang. Nah, Bugia mau menagihkan. Nah, nggak perlu Bugia menagih sendiri, bisa lewat bank yang ditunjuk, gitu ya. Nanti yang melakukan negosiasi itu banknya sendiri. Kemudian ada bank pengkonfirmasi ya atau confirming bank adalah bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep atau mengambil alih wesel yang ditarik atas SKBDN tersebut. Ya, ada istilah gini, bank pengkonfirmasi. Kemudian bank penegosiasi atau negotiation bank adalah yang melakukan negosiasi, ya itu adalah bank penegosiasi. Kemudian ada lagi bank pembayar atau paying bank. Jadi setelah bank itu meneruskan, kemudian ada bank yang ditunjuk sebagai negosiasi, mengkonfirmasi atau menerima, ya, yang membayar, dan nanti ada lagi yang reimburse dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang paling bawah adalah bank pembayar atau paying bank adalah bank yang melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam SKPDN. Nah, ada lagi di sini bank reimburse. Bank reimburse di sini atau reimbursing bank adalah bank yang ditunjuk oleh bank pembuka untuk melakukan penggantian pembayaran atau reimbursing kepada bank pembayaran. Jadi bayarnya ditalangin dulu gitu ya. Itu reimbursing. Kemudian bank pengirim atau remitting bank adalah bank yang mengirimkan site atau usage ya, dokumen bersyarat SKBDN kepada bank pembuka gitu ya. Jadi dia mengirimkan sign atau tanda tangan gitu ya kepada dokumen ya di dokumen pada bank pembuka itu adalah bank pengirim. Kemudian bank pentransfer di sini atau transferring bank. Bank pentransfer adalah bank yang atas permintaan penerima
melaksanakan pengalihan SKBDN, baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau beberapa pihak lainnya, yaitu bank pentransfer. Kemudian ada lagi bank tertarik, bank yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas wesel yang ditarik kepadanya. Nah, jangan bingung. Kemudian bank pengakses, bank penerima, accepting. Ya, jadi accept itu kan menerima. Bank yang melakukan eksepsi atas wesel, yang menerima wesel ketika wesel itu sudah dikirimkan oleh si bank pertama tadi. Negosiasi di sini adalah pengambil alihan wesel dan atau dokumen oleh bank dengan disertai pembayaran. Ya. Jadi komunikasi di awal ya, bahwa ini ibu punya utang, ada wesel, kemudian mohon dibayar. Nah, itu adalah proses negosiasi yang bisa dilakukan oleh bank. Kemudian selanjutnya ada lagi nih pemohon. Nah, tadi aplikan. Nah, pemohon yang pertama adalah orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk membuka SKBDN pada bank. Ya. Kemudian si penerima atau beneficiary adalah orang atau badan usaha yang disebut dalam wesel ya, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang berkaitan dengan surat kredit berdokumen dalam negeri sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran. Kemudian janji tertulis adalah janji bank yang dapat melakukan dengan surat, Telex, Swift maupun sarana lainnya. Ini sarana yang digunakan ya pada bank menurut kelaziman dalam praktik perbankan. Jadi intinya ini adalah ada pemohon, ada penerima, entah itu nanti yang berhutang, yang mempunyai piutang, yang punya hutang, itu bisa melakukan dengan proses negosiasi antar bank, tidak perlu sendiri-sendiri. Nah, di sini kita masuk pada akuntansi SKBDN. Jadi SKBDN bersifat irrecoverable atau bisa kita artikan sebagai tidak dapat dibatalkan kecuali ada persetujuan dari bank pembuka, bank pengkonfirmasi, dan penerima. Ya. Nah, di sini ada eh, dua, gitu ya. Ada dua jenis catatan dalam rekening administratif SKBDN yang dapat atau tidak dapat dibatalkan dan masih berjalan dalam rangka perdagangan dalam negeri. Ada SKBDN tidak dapat dibatalkan dan SKBDN dapat dibatalkan. Yang tidak dapat dibatalkan itu adalah transaksi bersifat komitmen ya, dan ada kepastian transaksinya. Itu tidak bisa dibatalkan. Tapi yang dapat dibatalkan itu adalah transaksi yang bersifat kontingensi atau bersyarat. Nah, itu bisa dibatalkan. Kemudian transaksi yang tergantung pada bank pembuka, bank pengkonfirmasi, dan penerima. Nah, itu bisa dibatalkan. Intinya bisa dibatalkan kalau ada persetujuan dari pihak-pihak yang berkaitan. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk akuntansi SKBDN bisa dilakukan pada saat satu penerbitan, ya, kemudian kedua pencatatan di bank penerbit saat pembayaran, yang ketiga pencatatan penyelesaian atau pembayaran sign SKBDN. Ada tiga. Kita masuk yang pertama di sini adalah penerbitan. Ya. Jadi penerbitan di sini ada contoh kasus ini. PT Makmur Jaya adalah nasabah Bank Mandiri Tegal membeli barang elektronik sebesar 500 juta pada PT Gendrung, ya, nasabah Bank Mandiri Semarang.
PT Gandrung meminta PT Makmur Jaya membuka sign SKBDN. Jadi tanggal 1 Mei 2020, PT Makmur Jaya membuka sign SKBDN dengan setoran jaminan penuh kepada Bank Mandiri Tegal. Bank Mandiri Tegal memungut komisi penerbitan sebesar 1 juta dan ongkos kawat 50.000 tunai. Ya. Jadi kasusnya di sini ada dua perusahaan. PT, PT Makmur Jaya itu yang punya hutang. Ya, PT Gandrung itu adalah yang punya piutang. Masing-masing perusahaan itu sama-sama Bank Mandiri, tapi cabangnya berbeda. Ya, yang punya piutang itu Mandiri Semarang, yang punya hutang itu Mandiri Tegal. Nah, yang punya piutang bilang ke yang punya utang bahwa Anda buat SKBDN aja deh, biar saya nggak repot-repot ketika menagih. Gitu. Akhirnya si yang punya utang tadi, PT Makmur Jaya, itu membuka rekening SKBDN, membuka sign ya, tanggal 1 Mei 2020. Terus ternyata dari Bank Mandiri Tegal, ya, karena nasabahnya si PT Makmur tadi, ada komisi, Bu. Komisinya 1 juta, kemudian ongkos kawatnya 50.000. Oke, dia bilang kayak gitu. Nah, jadi bagaimana pencatatannya? Pertama, pencatatan di bank penerbit atau Bank Mandiri Tegal. Ya, di Bank Mandiri Tegal di sini bisa mencatat pada rekening administratif. Ya, tadi pembukaan sign SKBDN kan 1 Mei, berarti dicatat per 1 Mei 2020. Maka sign SKBDN tidak dapat dibatalkan dan masih berjalan itu ada sejumlah 500 juta rupiah. Ada di kredit. Ya, kan yang mencatat bank. Jadi kalau bank mencatat, ya, bertambah untuk si nasabah ada di posisi kredit. Nah, kemudian nanti akan bisa dicatat lagi pada rekening real atau efektif. Nah, pencatatan pada rekening real di sini bisa kita lihat di sini 1 Mei 2020 ya, dicatat giro PT Makmur Jaya. Ini bentuknya giro. Kan ada giro, ada tabungan, ya, ada yang lain-lain ini giro. Gironya PT Makmur Jaya di debit, langsung didebetkan ya, didebet atau diambil sebesar 500 juta ditambah tadi ya, ditambah komisi dan ongkos kawatnya, berarti 501.050.000. Kemudian yang dikredit kenapa? Satu, setoran jaminan SKBDN. Nah, jadi kalau pembukaan SKBDN itu ada jaminannya. Ya, jaminannya tadi nilainya kan 500 juta. Kemudian ada lagi pendapatan komisi penerbitan, pendapatannya bank ya, atas komisi penerbitan itu 1 juta. Kemudian ada pendapatan ongkos kawat dikreditkan 50.000. Gitu. Jadi ini adalah pencatatan pada saat rekening real penerbitan SKBDN. Ya. Kemudian yang kedua adalah pencatatan di bank penerbit saat pembayaran. Gitu. Jadi dengan kasus yang sama, ya pencatatan yang dilakukan adalah satu untuk mencatat pada rekening administratif. Administratif. Betul. Jadi administratif per 1 Mei 2020 ya kan di awal dicatat tuh administrasinya, sign-nya bertambah ya didebetkan. Ya, jadi sign itu SKBDN yang tidak dapat dibatalkan dan masih berjalan 500 juta. Nah, kemudian karena ini adalah pencatatan pada bank penerbit saat pembayaran, maka untuk pencatatan realnya adalah ya, dicatat di sini 1 Mei yang kanan bawah ini, yang didebet 500 juta itu adalah setoran jaminan SKBDN tadi yang di awal tadi ya, yang pencatatan penerbitan. Kemudian yang dikredit itu apa? Yang dikredit itu adalah rekening cabang Semarang. Ya, karena si PT Gandrung tadi adalah nasabahnya Bank Mandiri cabang Semarang.
ya, karena beda beda cabang. Kecuali kalau misalkan tidak beda cabang, banknya sama, itu tidak perlu, gitu ya. Tapi karena ini banknya berbeda, maka harus disetorkan dulu. Tegal menyetorkan ke Bank Semarang, gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah pencatatan penyelesaian atau pembayaran SAIN SKBDN. Nah, jadi untuk Bank Mandiri Tegal langsung menyerahkan setoran jaminan PT Makmur Jaya ke Bank Mandiri Semarang melalui Bank Indonesia. Jadi pencatatan pada rekening real atau efektifnya di sini per 1 Mei 2020 ya, setoran jaminan SKBDN 500 juta ya, kemudian disetorkan ke gironya Bank Indonesia. Kenapa disetorkan ke gironya Bank Indonesia? Karena ini adalah SKBDN ya. Walaupun nanti setelah disetorkan akan dicatat juga, disetorkan juga ke si penerima ya PT Gandrung gitu ya. Jadi dicatat dulu karena ini dititipkan gitu ya, dititipkan ke Bank Indonesia. Kemudian pencatatan di Bank Mandiri Tegal. Nah, jadi misalkan Bank Mandiri Tegal memberikan potongan komisi konfirmasi sebesar 1 juta, maka pencatatannya adalah, nah, tadi kan yang masuk ke Bank Indonesia 500 juta, tapi karena ada komisi 1 juta, maka pencatatannya jadi seperti ini. 1 Mei 2020, giro Bank Indonesia didebit 500 juta. Nah, kemudian yang dikredit apa saja? Yang dikredit adalah rekening cabang Semarang 499 juta, sedangkan pendapatan komisi konfirmasinya Bank Mandiri Tegal itu 1 juta rupiah ada di kredit. Ya. Nah, kemudian pencatatan di Bank Mandiri Semarang. Nah, sekarang Bank Mandiri Semarang juga mencatat. Nah, catatannya gimana? 1 Mei, ya, Bank Semarang mencatat rekening cabang Tegal di debit 500 juta dan giro PT Gandrung dikredit 500 juta rupiah. Ya, karena ini rekening yang dikirim oleh Bank Mandiri Cabang Tegal dan juga nanti akan disetorkan ke gironya PT Gandrung. Gitu ya. Nah, itu untuk pencatatan-pencatatan yang bisa dilakukan pada SKBDN. Jadi, Bu Gea simpulkan bahwa SKBDN itu merupakan surat dokumen berharga ya, yang dapat diterbitkan oleh bank, ya, yang mana di dalamnya ada janji tertulis untuk permintaan tertulis pemohon ya, untuk pembayaran. Jadi mempermudah perdagangan, ya, terutama perdagangan di dalam negeri. Nah, untuk pencatatannya bisa bertahap mulai dari satu penerbitan, dua pada saat mencatat di bank penerbit saat pembayaran, dan yang ketiga adalah pencatatan penyelesaian atau pembayaran sign SKPTN. Ya. Kemudian selanjutnya ini ada kuis, nanti Bu Gaya kirimkan juga di Sinau dan bisa kalian kerjakan. Mungkin itu yang bisa Bu Gaya sampaikan untuk bab kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Gaya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.